Anda menyaksikan Headline News pukul 20. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo pada Senin sore. Kedatangan Menteri PU ke Ponpes didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Kepala Basarnas, dan Kapolresta Sidoarjo. Dalam keterangannya, Menteri Dodi menyatakan pemerintah saat ini masih berfokus pada proses pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan. Ia menyebut seluruh instansi terkait termasuk Basarnas tengah bekerja maksimal di lapangan. Dodi menegaskan pihak Kementerian PU akan mulai melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan setelah proses evakuasi tuntas dilakukan oleh tim gabungan. Dodi juga berharap peristiwa di Ponpes Al-Ghazini tidak terulang. Berarti kan enggak. Saya sudah memastikan hari pertama dengan menugaskan Kepala Basarnas hadir itu. Pak ini contohkan mengenai arsitektur bangunan lah dan sebagainya. Apakah ini juga jadi perhatian? Nanti Mas, kita selesaikan betul-betul. Para keluarga korban runtuhan Ponpes Al-Ghazini yang belum ditemukan berharap kerabat mereka segera ditemukan. Namun operasi evakuasi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Arbida Donosmito. Arbida, bagaimana proses evakuasi yang berlanjut hingga malam hari ini? Dan mengapa evakuasi para korban tidak bisa dilakukan sesegera mungkin seperti keinginan pihak keluarga? Ya baik Eva dan juga pemirsa, selamat malam. Terkait dengan evakuasi ini masih terus dilakukan begitu ya oleh tim SAR gabungan hingga malam hari ini. Meskipun tadi pagi pada saat konferensi pers BNPB menyebutkan targetnya hari ini, namun memang lagi-lagi semuanya tergantung pada hasil yang ada di lapangan. Tadi kami juga baru saja menyimak konferensi pers bersama dengan Kabasarnas M. Syafi'i tadi malam di posko SAR gabungan menyebutkan bahwa untuk evakuasi ini memang sesuai dengan bagaimana di lapangan begitu pemirsa. Khususnya juga untuk tim Basarnas yang seharusnya 7 hari, namun ini diperpanjang menjadi 3 hari pertamanya nanti, kemudian diperpanjang pada hari-hari berikutnya tergantung dengan situasi yang ada di lapangan seperti apa. Karena kalau kami melihat tadi dari layar monitor pemirsa, ini memang puing-puing bangunan yang pada sektor A1 dan juga A2 ini masih belum clear area atau masih belum dibersihkan 100% semuanya. Memang ini yang terjadi kendala atau tantangan bagi tim SAR gabungan dikarenakan pada sektor A1 dan juga A2 ini terdapat puing-puing bangunan yang menempel pada gedung lama yang masih utuh begitu pemirsa. Sehingga hal tersebut menyebabkan perlu kehati-hatian. Tadi Pak Kabasarnas Muhammad Syafi'i, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini menyebutkan bahwa ada kehati-hatian di dalam memotong beton-beton pada gedung roboh yang menempel pada gedung yang masih utuh. Dan pemirsa, hal tersebut dikarenakan memang menghindari adanya potensi roboh pada gedung yang masih utuh. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana lengkapnya terkait dengan update evakuasi dan lain sebagainya, kami akan bertanya langsung kepada Pak Kepala Basarnas, Pak Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Bapak, selamat malam. Selamat malam. Bapak tadi sudah selesai konferensi pers menjelaskan update terbaru. Mungkin sedikit saya ingin bertanya Bapak, ini data yang tadi Bapak sebutkan 169 totalnya. Ini melebihi absensi Ponpes yakni 167. Bapak boleh dijelaskan bagaimana Basarnas melihat ini? Saya sampaikan bahwa kewenangan kita dari Badan SAR Nasional tidak terkait langsung dengan sebenarnya berapa sih jumlah korban. Tapi yang kita lakukan dari Badan SAR Nasional, begitu ada kejadian, kita dapat informasi, kemudian saya selaku Kepala Badan SAR Nasional di kantor pusat melaksanakan asesmen terhadap kejadian ini, dan dari situ kita bisa memetakan operasi apa yang akan kita laksanakan. Karena kejadian di sini kita lihat terjadi structure collapse, kemudian dengan tipe pancake seperti kue lapis, di mana 4 lantai hancur menjadi 1 lantai, sehingga harus ada penanganan khusus. Sehingga yang saya lakukan adalah saya mengirimkan Basarnas Special Group yang ada di pusat
untuk kita kirim ke sini, kemudian sarana prasarana dari Basarnas yang ada di kantor SAR Semarang, yang ada di kantor SAR Jogja, kita kerahkan untuk ikut membantu di sini. Dan di Surabaya sendiri pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi juga siap dengan kekuatan yang ada. Namun karena memang situasinya luar biasa dan terjadinya runtuhnya ini secara khusus, akhirnya kita juga harus melakukan tindakan khusus yang terukur dan profesional. Bapak, ini terkait evakuasi, begitu. Tadi disebutkan oleh Bapak bahwa Basarnas khususnya ini memperpanjang dari awalnya 7 hari, kemudian nanti akan diperpanjang sesuai dengan yang ada di lapangan. Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa bagaimana peran Basarnas di sini dan apa arti dari diperpanjangnya evakuasi tersebut, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa andai saja Badan SAR Nasional melaksanakan operasi secara mandiri, kita memang punya ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan SAR Nasional bahwa operasi normalnya dilaksanakan selama 7 hari. Dan operasi bisa diperpanjang per 3 hari apabila masih memungkinkan ada korban yang bisa kita evakuasi atau kita selamatkan. Kemudian terkait dengan kejadian yang menimpa di Pondok Pesantren Al-Ghazini ini, di mana kita mendengar bahwa korban cukup banyak. Kalau yang kita dengar bahwa jumlah santri yang melaksanakan sholat asar itu diperkirakan di 140 lebih, itu yang kita dengar. Dan pada saat itu kita juga mendengar bahwa pada hari pertama evakuasi secara mandiri yang dilaksanakan sudah ada 91 yang terselamatkan. Artinya siapa saja bisa berspekulasi, oh sisanya sekian. Tapi Badan SAR Nasional tidak pernah mendeklir tentang hal tersebut. Sehingga pada saat sekarang kita laksanakan operasi, kemudian mulai dari kejadiannya jelas, bentuk kejadiannya juga jelas, kita bisa mengukur kemampuan yang kita gunakan untuk melaksanakan tindakan operasi SAR. Kita pastikan bahwa operasi SAR akan dihentikan setelah seluruh area kita yakinkan clear dari material yang ada dan juga dari kemungkinan ada korban yang masih ada. Jadi kita yakinkan clear, baru kita nyatakan dari Badan SAR Nasional operasi kita selesaikan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI, Pak Muhammad Syafie untuk waktunya bersama Metro TV. Baik, itu tadi pemirsa wawancara kami bersama dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafie terkait dengan bagaimana proses evakuasi dan lain sebagainya. Dan memang progres dari pembersihan ataupun pencarian evakuasi ini sudah lebih dari 60 atau mungkin ini ada di angka 80%. Mari kita doakan bersama-sama agar evakuasi ini segera selesai dilakukan. Kemudian seluruh korban ini segera ditemukan agar menjadi kabar baik bagi keluarga yang tengah menunggu, keluarga, sanak saudara yang masih dinyatakan hilang atau belum bertemu dengan mereka. Kembali ke studio Eva. Arbida, terima kasih untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.